Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnomo Dewi dengan NIM 25290610002. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Trihita Karana sebagai konsep bahagia dan harmoni. Tapi sebelum itu, menurut kamu, apa sih definisi bahagia? Apakah kamu bahagia ketika banyak uang? Atau kamu bahagia ketika kamu memiliki banyak teman? Nah, kalau di Bali, kita mengenal yang namanya Trihita Karana. Nah, secara etimologi, Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri yang artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, Karana yang artinya penyebab. Jadi Trihita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan. Nah, tujuan dari adanya konsep Trihita Karana ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang selaras atau harmoni. Nah, pandangan hidup Trihita Karana ini dikenalkan pertama kali oleh Dr. Iwayan Mertasuteja ketika konferensi daerah Badan Perjuangan Umat Hindu Bali pada 11 November 1966 di Perguruan Dwi Jendra Denpasar. Dengan demikian, Trihita Karana adalah filosofi hidup masyarakat Bali yang berakar dari ajaran Hindu, yang memandang bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dapat dicapai melalui tiga hubungan harmonis yang saling terkait. Filosofi ini tidak hanya sekedar dogma agama, melainkan sebuah panduan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari pembangunan rumah hingga interaksi sosial sehari-hari. Nah, maka dari itu, pada Trihita Karana ini ada tiga penyebab bahagia atau tiga hubungan harmonis yang harus kita jaga keseimbangannya. Yang pertama, ada parahyangan. Nah, parahyangan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan bakti. Bakti itu bisa melakukan sembahyang, karena ini adalah salah satu jalan termudah yang dapat dilakukan oleh umat Hindu untuk menyampaikan rasa syukur dan cinta kepada Tuhan. Selain itu, masyarakat Hindu juga kadang melaksanakan piodalan atau upacara tertentu untuk menjalin hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Nah, pada piodalan itu juga terkadang masyarakat Bali menghaturkan sesajen. Sesajen ini juga sebagai alat persembahan untuk Tuhan. Yang kedua, pawongan. Pawongan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Nah, hubungan ini terjalin bisa melalui interaksi sosial, gotong royong, dan menjaga kerukunan dalam komunitas. Nah, kunci dari pawongan ini adalah solidaritas atau kebersamaan. Dari kebersamaan ini, sehingga nantinya akan menciptakan hubungan yang sejahtera, rukun, dan damai antar manusia. Yang ketiga, palemahan. Palemahan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nah, hubungan ini terwujud dengan cara menjaga kebersihan, melestarikan alam, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Namun, implementasi Trihita Karana di era modern saat ini menghadapi beberapa tantangan. Nah, yang pertama, dari parahyangan, banyak masyarakat Hindu di Bali melaksanakan upacara piodalan atau peringatan hari suci secara berlebihan. Nah, seringkali ini melampaui kemampuan ekonomi dari masing-masing masyarakat. Sikap ini akan berujung pada penyesalan sebab mereka harus berhutang sana-sini hanya demi melaksanakan piodalan yang mewah. Nah, tindakan ini sebenarnya bertentangan dengan esensi dari parahyangan. Hakikat parahyangan bukan terletak pada kemegahan atau seberapa besar pengorbanan material, melainkan pada ketulusan hati dan kesadaran spiritual dari masing-masing masyarakat Bali. Nah, hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa ini terwujud melalui rasa syukur dan bakti yang tulus, bukan melalui pamer kekayaan atau pemaksaan diri melakukan piodalan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Itu yang pertama.
Yang kedua, di Pawongan yang saya rasakan sendiri, jadi generasi muda saat ini seringkali terperangkap dalam tuntutan global, entah itu pendidikan yang kompetitif, karir yang menuntut, dan persaingan ekonomi yang ketat. Keterbatasan waktu dan energi menjadi kendala utama bagi generasi muda ini untuk berpartisipasi khususnya dalam kegiatan ngayah. Masyarakat Bali pasti sudah tidak asing dengan kegiatan ngayah ini. Nah, ngayah bukan sekedar kerja fisik, tetapi ngayah ini juga ngayah ini merupakan ruang di mana ikatan sosial dapat diperkuat. Interaksi selama ngayah dari menyiapkan sesajen, membangun bale, hingga membersihkan area pura, itu menciptakan rasa solidaritas atau kebersamaan dan membentuk identitas komunal. Ketika generasi muda tidak punya waktu untuk ngayah, mereka akan kehilangan kesempatan ini dan tidak dapat mengimplementasikan Pawongan ini secara baik. Nah, yang ketiga, dari Palemahan, tantangan yang saya temui di sini khususnya di daerah yang zona hijau, banyak dilakukan pendirian bangunan. Padahal seharusnya di zona hijau itu kan tidak boleh dilakukan pembangunan, karena lahan tersebut sudah menjadi lahan resapan air, sehingga mengakibatkan kerusakan keseimbangan ekosistem. Akibatnya, lingkungan kehilangan kemampuan alamnya untuk menyerap air hujan. Nah, ini diperparah lagi dengan kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, entah itu di sungai ataupun di saluran air. Perilaku ini bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga secara langsung dapat menyebabkan terjadinya banjir yang dapat merugikan semua pihak yang sudah terjadi akhir-akhir ini, yang kalian sudah lihat sendiri di berita-berita TV ataupun di sosial media. Dari penjelasan sebelumnya mengenai pengertian Trihita Karana, sejarah Trihita Karana, 3 elemen yang terdapat dalam Trihita Karana, dan juga tantangan yang terjadi khususnya di Bali, kita dapat memaknai bahwa bahagia dapat dirasakan ketika kita sebagai manusia berhasil menjalin hubungan harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam dengan penuh kesadaran. Nah, jika kita berhasil melaksanakan harmoni ini, maka niscaya hidup kita akan bahagia dan juga seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan salam harmoni.